Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abi Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Hindari, jauhi, waspadai 7 hal. Bukan sekadar 7 perkara begitu saja, tapi 7 perkara termasuk dosa besar. Bal minal mubiqat min akbaril kabair. Dosa besar itu yang paling besar. Nah, ini adalah 7 hal ini. Hingga disebutnya al-mubiqat, yang menjerumuskan orang itu masuk ke dalam api neraka, bisa abadi di dalam api neraka kalau dia nggak bertaubat dari 7 hal tersebut. Yang pertama adalah syirk billah, syirik mempersekutukan Allah. Wassihir, melakukan praktek sihir. Wa qatlan nafas alladhi haramallahu illa bil haqq, membunuh seseorang, melakukan pembunuhan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali bil haqq, kecuali dengan yang hak, ada haknya. Kalau nggak ada hak, ada haram. Wa akla riba, makan riba, melakukan praktek riba. Wa akla malil yatim, makan hartanya anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, kabur di saat medan tempur dalam jihad yang sah, dalam jihad yang benar, tahu-tahu dia melarikan diri saat sudah berada di tengah-tengah pertempuran. Wa ghadhfal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, melakukan fitnah, tuduhan keji, tuduhan zina kepada wanita yang melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang gak pantas tersebut. Muhsanat al-ghafilat, yang mana dia jauh dari kesan ngegampangin di dalam jumpa dengan yang bukan mahram, dalam pergaulan, dalam pergaulan bebas, atau membuka hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram secara gampang, secara mudah. Nah, itu dia tuduhkan tuduhan zina kepada wanita yang semacam ini, wanita mu'minat al-muhsanat, yang perhatian untuk melindungi auratnya, al-ghafilat, yang nggak tahu menahu, polos, tahu-tahu dituduh begitu aja. Nggak bisa ngebela dirinya juga. Fahadhi sab'al mubiqat, ini adalah 7 perkara yang membinasakan seseorang. Asyirik billah, mempersekutukan Allah, berkeyakinan ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan, tapi ada Tuhan yang lain bersama Allah ta'ala. Mempersekutukan Allah, menganggap ada yang ngasih manfaat selain daripada Allah, ada yang bisa ngasih bahaya selain daripada Allah. Begitu, mempersekutukan Allah Ta'ala, termasuk dalam beribadat untuk Allah sekalian buat dipuji manusia, untuk Allah sekalian untuk dihormati agar mendapatkan respek dari masyarakat, dari lingkungan, dari tetangga. Ada termasuk adalah riya, itu syirik kecil. Itu dikatakan bahwasanya al-amal li ghairillah riya, melakukan amal untuk selain Allah itu adalah riya. Wa tarkul amal li ajlil khalq, melakukan amalan karena melakukan amalan karena makhluk itu riya. Meninggalkan amalan karena makhluk hadza huwa syirik. Habis bagaimana? Ikhlas itu apa? Al-ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Ketika Allah Ta'ala selamatkan kamu dari 2 hal tersebut, hadza huwa al-ikhlas. Beramal untuk Allah, jangan buat makhluk. Ninggalin suatu amalan untuk Allah, jangan ninggalin karena makhluk. Makanya ada orang, oh saya kalau beramal ini jadi riya, jadi ya udahlah, karena takut riya dia tinggalin itu amalan, dia nggak melakukan amalan tersebut. Ini juga keliru. Beramal karena makhluk itu riya. Ninggalin amalan karena makhluk, nah itu emang maunya syaitan begitu, untuk kita khalas kalian nggak beramal. Ada huwa syirik. Dua-duanya adalah syirik itu ala maratib. Sebagaimana kufur ala maratib. Fil Bukhari itu ada bab, bab kufur duna kufrin, kekafiran tapi stadiumnya di bawah kekafiran yang biasa dikenal oleh manusia. Kufur tapi bukan seperti kufur, bukan kufur billah. Di antaranya itu hadisnya Nabi Muhammad, uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa, saya diperlihatkan neraka, kemudian saya temuin, saya dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, yakfurna, mereka kufur. Sahabat nanya, ya Rasulullah, yakfurna billah,
Wanita-wanita itu mereka melakukan kufur terhadap Allah. Bilang bukan kufur yang begitu, tapi yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap suami, kufur terhadap kebaikan mereka. Oke, dikasih contoh, lau ahsanta ila ihdahunna dahran thumma ra'at minka syai'a galat ma ra'aitu minka khairan qat. Kalau kamu bikin baik seumur hidup, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun kepada mereka, terus ngelihat satu hal dari kamu yang dia nggak cocok, wah langsung dia lupakan segala. Emang lu dari dulu nggak ada baiknya, dari dulu nggak ada baiknya, nggak ada baik-baiknya dari dulu. Ada kufur, kufur ihsan, kufur ashir, kufur kepada kebaikan, kufur kepada suami. La yafraku ar-rajul mimra'ah wala mar'ah min rajul. Janganlah seseorang itu dia itu membenci pasangannya, jangan dia mudah membenci pasangannya. Idza kariha minha khulugan radhiya minha akhar. Kalau dia nggak cocok dengan satu perangai, kan ada perangai lain yang dia sukai, yang dia cocok. Kita orang tuh punya banyak perangai, punya banyak sifat. Kamu nggak cocok sama satu sifat yang ini, tapi ada 9 sifat yang kamu suka. Nggak cocok satu, bukan berarti semuanya nggak cocok. Satu nggak cocok, tapi kamu sama yang 9 yang lain cocok kan cocok. Ya sudah, jangan mudah tahu-tahu membenci orang. Nikmati kebaikan orang lain, nikmati, ya syukuri kebaikan orang lain. Pasangan kita, dia punya 10 hal, ya, ada 5 yang jelek, 5 bagus, khalas, nikmatin yang bagus. Yang nggak bagus, ya sudah, tutup mata, tutup telinga, tutup hati. Begitu. Tapi kalau kita mau fokus kepada keburukan aja, kita nggak ada syukurnya, nggak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakadha. Nabi nasihatin begitu, jangan orang gampang membenci pasangannya. Kalau dia benci nggak cocok sama satu hal, ada hal lain yang membuat dia suka. Sudah, nikmatin yang dia suka, syukurin hal tersebut. Kalau dia mau semua orang memiliki nilai yang semuanya dia suka, nggak bakal ketemu. Bapak kita aja nggak punya begitu, ibu kita aja nggak punya begitu, ya, anak kita aja nggak begitu. Ada dari hal diri kita yang disukai orang lain, ada juga yang orang lain nggak suka. Ada yang cocok, ada juga orang lain yang nggak cocok. Hakadha insan, beragam. Alhasil kufur duna kufur. Ada kekufuran tetapi stadiumnya bukan seperti kekufuran yang begitu juga syirik duna syirik. Yang dimaksud syirik di sini syirik yang yang membinasakan dan membuat orang abadi di neraka. Ada syirkul billah, syirik yang besar, mempersekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini syirik. Alhamdulillah, orang Islam kalau dia udah masuk Islam selamat dari syirik. Jadi jangan gampang mensyirikkan orang lain. Iya, syirik dari jenis riya itu oke. Ya. Tapi kalau syirik yang besar gitu, muslimin tuh begitu dia ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apalagi dia ngerjain salat 5 waktu, selamat dari syirik. Selamat dari syirik. Menganggap ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Kayaknya nggak ada orang Islam yang berpikiran kayak begitu. Kalau kita berpikir secara rasional, nggak ada yang kayak begitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan di dalam hadis beliau, inna syaitan qad aysa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan yang ngajarin syirik, guru besar syirik itu siapa? Syaitan. Dia ngajarin syirik kepada umatnya Nabi Nuh. Dia ngajarkan syirik kepada umatnya Nabi Nuh. Sehingga Allah Ta'ala utus Nabi Nuh. In auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin ba'di. Kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Dulu sebelum Nabi Nuh nggak ada menyembah kepada selain Allah. Baru di masa Nabi Nuh itu umatnya Nabi Nuh yang memulai penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Hingga Nabi Nuh adalah Nabi pertama yang mengajak orang kepada Tauhid. Nabi Nuh. Kemudian Nabi-Nabi setelahnya. Nah kemudian begitu datang Nabi Muhammad, itu Rasulullah bilang, orang kalau dia masuk Islam, syaitan putus asa untuk disembah oleh orang tersebut. Inna syaitan, Nabi Muhammad yang bilang. Kalau Nabi yang bilang, udah nggak perlu dipertimbangkan lagi, udah pasti benar.
Kalau kita yang bilang ya bisa benar bisa salah, tapi kalau Nabi yang bilang ya udah pasti benar. Nabi bilang syaitan gad ayis, syaitan telah putus asa untuk disembah di Jaziratul Arab, ya, di Timur Tengah, di Jaziratul Arab, disembah oleh al-musallun, orang-orang yang sholat. Maknanya orang kalau udah masuk Islam, apalagi dia ngerjain sholat, itu ya syaitan putus asa dari ya udah saya nggak bakal disembah lagi sama dia, nggak bakal disembah lagi oleh dia. Artinya tuh orang nggak bakal melakukan perbuatan syirik dengan menyembah syaitan. Terus bagaimana? Nganggur dong syaitan? Enggak, dia cari kerjaan yang lain. Dia nggak mau buang waktu dengan mengerjakan pekerjaan yang nggak mungkin bisa dia capai. Dia udah tahu ini orang udah nggak mungkin melakukan perbuatan syirik, maka dia cari kerjaan apa yang kira-kira dampak dan bahayanya itu menimbulkan madarat mendekati daripada perbuatan syirik. Dia cari, kalau syirik udah nggak mungkin, dia cari hal apa kira-kira yang bisa merusak umat, paling nggak mencapai syirik, dia bisa mendekati itu. Apa? Dia cari, dia melakukan riset, akhirnya ketemu jawabannya. Nabi yang ngabarin. Nah, tahu gak risetnya syaitan bilang apa? In yatma fi syai', kalau dia terobsesi dengan sesuatu, ya setelah syirik itu dia udah nggak berharap untuk disembah lagi. Setelah orang masuk Islam, illa fi tahrish. Tahrish itu mengadu domba kaum muslimin, ngobok-ngobok kaum muslimin agar muslimin satu sama lain saling berantem, saling ribut, saling mencaci, saling musuhan. Nah itu misinya syaitan, ngadu domba. Ada misinya syaitan. Bilang ya udah, saya udah gak berharap lagi orang untuk menyembah saya, melakukan dosa syirik, tapi saya bisa jerumusin mereka dengan saling mensyirikkan satu sama lain. Mereka nggak bikin dosa syirik, tetapi yang mendekat itu suruh saling mengkafirkan, saling mensyirikkan, saling ribut, saling caci maki, saling adu mulut, saling berantem. Nah itu dia yang dilakukan. Fi tahrish, ada tahrish, bawa omongan kepada satu kelompok, kedua kelompok itu saling membenci, saling ribut satu sama lain. Lihat bila min dzalik. Wa hadza itu yang dilakukan oleh syaitan sekarang. Yang dilakukan oleh syaitan misinya ya ke situ, dan itu memang yang dia lakukan, mengadu domba. Innama yuridu syaitan, misinya syaitan adalah ayugi bainakumul adawat wal baghdha, menempatkan di tengah-tengah masyarakat kebencian dan permusuhan. Itu misinya syaitan. Ngajarin orang saling musuhan, suruh orang ayo katain dia, dan seburuk-buruknya cacian makian ngafirin orang, seburuk-buruknya cacian dan makian mensyirikkan orang. Makanya cari hadisnya Nabi Muhammad fi Sahih Bukhari, fi Sahih Muslim, fi Kutubil As-Sitt, semuanya itu di dalam semua hadis. Ada gak hadis Nabi mengkafirkan sesama muslim? Ada gak hadis yang menyebutkan Nabi mensyirikkan kepada sesama muslimin, orang-orang yang beriman? Gak ada. Jadi mensyirikkan orang adalah bid'ah, mengkafirkan orang itu juga bid'ah. Yang ada kita dilarang mengkafirkan dan mensyirikkan sesama muslimin. Nah, termasuk dosa besar itu asyirik billah. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah selamatkan kita dengan masuk ke dalam agama Islam. Sihir, melakukan sihir. Di dalam prakteknya itu sihir itu ada. Sihir itu ada, sempat populer di zaman-zaman yang lalu. Bahkan di zamannya Bani Israel, di zamannya Sayyidina Musa sempat populer, hingga Allah Ta'ala datangkan melalui tangannya Nabi Musa sebuah mukjizat yang membuat ahli sihir pun juga bertekuk lutut. Bilang, ini bukan sihir, bukan sihir, beda jauh dari sihir yang kita kenal, yang kita pelajari. Tapi ini betul-betul murni mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan di tangannya Nabi Musa. Amma sihir, ada sihir, innallaha sayubtiluh, Allah Ta'ala akan menggugurkan, membatalkan daripada sihir tersebut. Sihir dengan meminta pertolongan kepada syaitan, kepada iblis, ya, atau juga dengan melakukan kemaksiatan tertentu hingga terwujudkan daripada tipu daya apa yang dia lakukan untuk mempengaruhi akalnya manusia dan pikirannya manusia. Sihir itu ada. Sihir ada, akan tetapi bisa digugurkan, bisa dibatalkan. Termasuk Rasul SAW pernah disihir, tapi yang sampai kepada Rasulullah itu pengaruhnya sangat sedikit sekali, nggak ngaruh sekali kepada Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala
kirim malaikat Jibril menyampaikan wahyu, mengajarkan kepada Rasulullah untuk membaca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu yang melakukan praktek sihir atau datang kepada orang pintar untuk melakukan praktek sihir terhadap dirinya atau terhadap orang yang dia benci, maka gugur amalannya dia. Itu termasuk dosa yang teramat besar. Waliyadzubillah min dzalik. Terus bagaimana kalau dia melakukan hal-hal berupa bacaan atau zikir tertentu? Itu bukan sihir namanya. Kalau dipakai ayat Al-Quran itu bukan sihir, itu namanya ruqyah. Ruqyah yang dilakukan. Begitu juga tahsinat, doa-doa pelindung terhadap diri sendiri yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Termasuk di antara tahsinat surat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini ada tahsinat, pelindung. Dianjurkan dibaca tuh pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Dengan bismillahirrahmanirrahim, kedua surat ini untuk melindungi seseorang. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran tersebut itu bukan sihir. Sihir itu memakai ucapan selain daripada zikir dan lain sebagainya, dan tujuannya untuk idrar, memberikan bahaya, gangguan kepada orang lain. Diniatkan demikian. Wa amma untuk nafa, wa untuk melindungi diri, untuk zikir dengan ayat Al-Quran, falaysa bisihir. Bahkan Nabi SAW ngajarin kepada kita, termasuk itu yang baca surat Al-Baqarah itu maka dia diamankan. Itu para penyihir nggak bakalan mampu untuk membobol pertahanannya. Kalau dia baca surat Al-Baqarah itu dia terbentengi selama 3 hari atau selama 4 hari, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada sihir apapun ataupun pengganggu manapun yang bisa mengganggu, membobol pertahanannya selama 3 hari atau selama 4 hari kalau dia baca surat Al-Baqarah. Begitu juga bahwasanya ayatan min akhir Al-Baqarah, 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, man qara'ahuma minal lail kafatah, yang orang membacanya di malam hari itu akan mencukupi dia menjadi kifayah, pelindung dia dari segala keburukan sepanjang malam tersebut. Ada juga zikir tertentu, termasuk adanya Rasul ngajarkan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ada ayat-ayat, ada zikir-zikir tertentu. Ada bukan sihir. Ada bukan sihir, tapi itu adalah tahsinat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pembenteng, pelindung. Adapun sihir itu dosa besar. Kalau dia nggak taubat, matinya bisa su'ul khatimah. Wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq, membunuh. Dikit lagi menang nih. Mau seru-seruan kayak mereka? Yuk main blok puzzle di aplikasi GoPay. Susun puzzle dan menangkan 1 juta GoPay Coin. Main sekarang yuk! Yang paling agung, paling terhormat adalah darahnya muslim. La yazal rajul fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Senantiasa orang itu berada di dalam kelapangan Islam, di dalam kemudahan Islam, selagi dia belum menumpahkan darah yang haram. Tapi kalau dia numpahin darah yang haram, walaupun dengan ucapan, walaupun dengan dukungan, walaupun dengan tulisan, memprovokasi orang, ayo bangkit, lawan, terus ada orang yang terbunuh dari orasinya dia, dari tulisannya dia menanggung dosa pembunuhan, turut kena dosa pembunuhan. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimah lagi Allah wa maktub ala jabinihi ais min rahmatillah. Yang punya andil di dalam membunuhnya seorang muslim secara terzalimi, dia punya andil, walaupun bentuk andilnya bukan dengan 1 kata, bunuh itu 1 kata, tapi ini setengah kata, walaupun bentuk andilnya setengah kata, maka
menghadap kepada Allah Ta'ala, di jidatnya itu udah distempel, ditulis Ais min rahmatillah, ini orang tidak ada harapan baginya dari rahmat Allah. Iblis ngelihat rahmat Allah masih julurin kepala, berharap kali saya kebagian. Tapi orang ini udah dicap, ditandain, ini orang yang sampai kena rahmat Allah, wala dapat ampunannya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Itu seandainya seorang penghuni langit dan bumi, penghuni langit dan bumi, mereka turut andil seluruhnya di dalam terbunuhnya seorang muslim secara terzalimi, maka Allah nggak bakal ragu untuk membinasakan mereka semuanya, karena punya andil dalam terbunuhnya satu orang. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk nih zaman sekarang, kalau kita lihat berita ada muslim terbunuh dimanapun, terus jangan komentar, rasain, mampus, syukurin, memang pantas, lu sih. Nah, walaupun dengan satu kata itu, hati-hati. Termasuk juga kita lihat ada muslim terbunuh, kita kasih jempol sebagai bentuk setujunya kita atas terbunuhnya seorang muslim. Itu haram. Tapi dia beda mazhab, beda akidah, beda ini, beda. Muslim kan punya la ilaha illallah, jaga mulut, jangan komentar. Jangan komentar apapun. Termasuk juga ngomentarin pembunuhan terhadap salah seorang dari sahabatnya Rasulullah atau keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah tuh sebagian tabi'in ditanya tentang apa yang terjadi antara sahabat, pertempuran, peperangan, pertumpahan darah antara mereka, maka dinasihatin, muridku, kita ini alhamdulillah tangan kita diselamatin oleh Allah dari darahnya mereka. Ya, kita nggak punya andil dari darah, tangan kita diselamatin oleh Allah dari darahnya mereka, nggak campur dalam darah mereka. Jangan kita celupin lidah kita dengan darahnya mereka. Tangan kita selamat dari darahnya mereka, alhamdulillah. Jangan kita lumurin mulut kita dengan darahnya mereka. Khalas, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Umat yang udah berlalu tersebut. Wah, kita nggak pernah ridha atas terbunuhnya satu pun dari sahabat Rasulullah, nggak pernah ridha atas terbunuhnya satu pun dari keluarganya Rasulullah, nggak pernah ridha atas terbunuhnya satu pun dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta muslim yang biasa-biasa aja kita nggak ridha atas pembunuhan yang terjadi terhadap muslim manapun juga, apalagi muslim yang istimewa seperti sahabat atau keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza misal fi yaum Asyura, hadza wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, terbunuhnya beliau. Wa Sayyidina Husain semua tahu tentang kemuliaannya, kehebatannya, keagungannya, sampai disebut raihanatai Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Al-Hasan wal Husain, Al-Hasan thumma Al-Husain lin Nabi qurratu ain nuruhum kal kaukabain jadduhum sallu alaihi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian cinta kepada mereka semuanya, sampai bilang kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, anak ibna ya hadain, ini aku dan kedua putraku ini Al-Hasan wal Husain, wa ummuhuma, dan ibunda mereka Fatimah, wa dzakan naim, dan orang yang lagi tidur tuh di pinggiran sana tuh di pojokan rumah, siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lagi tidur ngelingkuk di pinggiran. Kami nahnu fil jannah fi makanin wahid, kami di surga di satu tempat. Nabi bilang ahabballah man ahabba Husainan, Allah mencintai orang yang cinta kepada Husain. Husain minni wa ana min Husain, Husain bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Wa alhasil wa Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib fi Asyura, beliau dibunuh, dipenggal. Wa semua orang tuh masyayikh ulama bahwasanya sepakat kalau Sayyidina Husain hadza fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada orang beriman yang berharap hari kiamat ngumpul bersama pembunuhnya Husain. Enggak ada. Mau? Enggak ada orang yang merestui pembunuhan terhadap Sayyidina Husain. Wah, semua ulama sepakat di surga enggak ada orang yang menyetujui, enggak ada orang masuk surga dalam keadaan menyetujui pembunuhan terhadap Sayyidina Husain. Enggak ada. Semua orang berharap di surga bersama Husain, bukan bersama pembunuhnya Husain. Mencintai Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cinta kepada mereka, itu ajarannya Nabi Muhammad, ajarannya Imam Syafi'i, ajarannya Imam Malik, ajarannya Sayyidina Abu Bakar, ajarannya Sayyidina Umar, ajarannya Sayyidina Uthman, ajarannya Ahlu Sunnah wal Jamaah, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan juga cinta kepada sahabat. Nggak berarti cinta keluarga Nabi berarti benci sahabat. Keliru. Kita nggak boleh benci muslim yang biasa, apalagi muslim yang luar biasa sekelas sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta sahabat berarti mesti benci kepada ahlul bait. Kata siapa? Itu orang yang paling cinta kepada ahlul bait adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Orang yang paling cinta kepada sahabat adalah ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, wa Sayyidina Al-Husain, keturunan mereka itu menamakan anak-anak mereka dengan Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Di antara mereka, hakadha. Masya Allah, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Sayyidina Abu Bakar bilang, urgubu Muhammad dan fi ahli baitih, cari ridhonya Nabi Muhammad dengan mencintai keluarganya. Garabat Rasulullah habilaya min garabati, kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai daripada kerabatnya saya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Muslim gak boleh menyetujui pembunuhan terhadap muslim lain walaupun di belahan dunia yang jauh, atau yang dia kagak kenal. Hati-hati, jaga mulut, jangan komentar. Jangan komentar terhadap pembunuhan yang terjadi terhadap muslim lain dengan komentar yang merestui dan meridhoi hal tersebut. Kemudian juga ini membunuh itu termasuk dosa besar. Orang yang melakukan pembunuhan kalau dia nggak bertaubat, biasanya meninggal matinya itu su'il khatimah. Kecuali kalau dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aklu riba, makan riba atau melakukan praktek riba. Nabi bilang di dalam hadis itu riba bid'ah wa sab'un atau fi riwayat bid'ah wa thalathun syu'bah. Itu riba itu ada 70 sekian pintu. Ada 70 sekian pintu. Dari yang paling rendah sampai yang lebih dahsyat, sampai peringkat 70 sekian. Ada 70 sekian pintu. Yang paling rendah, kita ngomong praktek riba yang paling rendah. Ada jenisnya, ada banyak. Riba yang paling rendah itu prakteknya itu sama dosanya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Zina aja udah keji, nah ini zina dengan ibunya sendiri. Gila kan ya orang kan? Nah, itu dosanya dahsyat. Itu dosa riba yang paling rendah, sama dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri. Nah, masuk dalam kategori riba yang paling dahsyat, yang paling tinggi, yang paling buruk, yang paling bejat. Apa? Itu masuk dalam kategori riba. Apa? Dengan melakukan tatawulur rajul fi 'irdi akhihil muslim, menodai kehormatan muslim lain dengan mulutnya. Itu masuk kategori riba stadium yang paling tinggi. Dimasukin itu level riba yang paling tinggi. Kirain riba cuma pinjol doang. Itu pinjol nggak tahu di urutan keberapa, kedua, apa ketiga, apa keempat. Hati-hati, hati-hati. Apalagi jadi rentenirnya. Hati-hati, apalagi jadi debt kolektornya. Hati-hati. Itu yang paling kecil dosanya, yang paling kecil seperti zina dengan ibu sendiri. Nauzubillah. Tega gak? Tega gak dengan hal yang demikian tersebut? Udah gitu, tahu gak? Pelaku riba, maksiat ada banyak. Tapi di antara semua maksiat yang pelakunya diperangin oleh Allah cuma dua. Apa? Maksiat riba dan maksiat memusuhi para wali-wali. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala bilang, in lam tantahu, kalau kalian gak mau berhenti dari riba, fa'adzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkan pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya. Orang kalau diperangi oleh Allah, mau dapat husnul khotimah dari mana? Mau dapat ampunan dari mana? Ada yang bisa memberikan ampunan selain Allah? Dia diperangin oleh Allah, mau dapat ampunan dari siapa? Dia diperangin oleh Allah Ta'ala, mau dapat rahmat dari mana? Mau dapat husnul khotimah dari mana kalau dia diperangi oleh Allah Ta'ala? Orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala tuh matinya ya biasanya su'il khatimah, di luar iman, di luar Islam, gak bisa ngucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dua dosa yang pelakunya diperangi oleh Allah. Satu dosa praktek riba, ya, melakukan praktek riba, rentenir, ya, dan semacam itu dilaknat, ya, sampai juru tulisnya, juru catatnya yang masukin ke komputer praktek ribanya, atau juru tulisnya atau juru ketiknya, tukang tagihnya, debt collector, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Terus yang satu lagi adalah orang yang memusuhi aulia, memusuhi wali-walinya Allah. Allah bilang dalam hadits qudsi kama rawahul Imam Bukhari,
man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, yang memusuhi satu waliku aku nyatakan perang. Satu wali, kalau dua wali, kalau tiga, kalau empat, apalagi walinya dari kalangan sahabat Nabi Muhammad atau walinya dari ahlul bait keturunannya Rasulullah SAW, udah celaka, dia binasa tuh orang, lengkap kehancurannya dia. Waliyadzubillah min dzalik. Memusuhi satu wali. Oh, saya wali yang saya cintai Syekh Abdul Qadir Jailani, fulan, tapi saya musuhi wali dari yang ini, saya benci. Celaka semuanya. Musuhin satu aja celaka. Saya cinta kepada 1.000.000 wali, tapi saya benci kepada satu orang aja, minal aulia, maka diperangin oleh Allah Ta'ala, matinya su'ul khatimah. Apalagi kalau dia bencinya kepada 2, 3, 10, 20 aulia wassalihin. Waliyadzubillah min dzalik. Cintai para aulia, cintai para salihin, jaga adab kita kepada mereka kalau kita mau selamat. Sallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladihim wadhan bil adillati. Wa pelakunya itu yang makan riba, begitu juga yang memusuhi para aulia itu minal mubigat, masuk neraka abadi di dalam api neraka kalau dia nggak buru-buru bertaubat kepada Allah Ta'ala. Termasuk dosa besar akal malil yatim, makan hartanya anak yatim. Riba bikin bangkrut. Ente saya perlu pinjol, ngikut riba, kenapa? Buat anak saya sakit, sembuh gak? Tanya tuh sama orang yang begitu, yang melakukan praktek itu buat pengobatan anak, tanya sembuh gak anaknya? Wallah gak sembuh, gak sembuh. Dan gak bakalan sembuh. Sakit, kesakit, tambah parah. Gak sembuh anaknya. Buat nutupin utang, utangnya tambah gede. Gali lubang, tutup lubang. Gak kelar tuh gali lubang, sampai lubang kubur digaliin buat dia. Waliyadzubillah min dzalik. Buktiin, lihat sendiri. Utangnya dari 1 sampai 100. Gak kelar-kelar. Bang, padahal saya mau pinjam 1 juta, kok sekarang jadi 60 juta mesti saya bayar. Waliyadzubillah min dzalik. Riba yamhaqullahu riba. Allah udah bilang wa yurbis sadaqat. Riba dibikin ludes harta oleh Allah Ta'ala. Adapun kalau harta mau lebih, sedekah. Duitnya dikit, sedekahin jadi banyak. Kalau duit dikit, ekonomi susah, bikin riba, tambah susah lagi. Orang bangun rumah pakai riba, hancur. Pengobatan pakai riba, mampus, tambah sakit. Nah, itu billah min dzalik. Tinggalin tuh yang namanya riba. Enggak berkah. Bikin binasa, bikin celaka, bikin problem. Yakin sama Allah Ta'ala. Kalau kita dapat problem, ya sudah, khalas. Jangan mengharuskan sesuatu yang enggak harus. Harus. Kalau enggak, mati. Ya biarin mati, jangan nyentuh yang haram. Mendingan meninggal dunia mati selamat dari murkanya Allah Ta'ala, husnul khatimah, daripada mati dalam dikerjain kerjaan yang haram. Waliyadzubillah. Wah, biasanya tuh solusi datang kalau kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita maksiat, nggak bakal datang itu solusi. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bilang, saya melakukan perbuatan haram ini, tapi kalau saya berhenti dari perbuatan haram ini, bagaimana saya dapat solusi, dapat rezeki? Bilang, pertama kan urutannya taqwa dulu, baru dapat solusi. Ente mau cari solusi dulu, baru mau taqwa. Kan barang siapa yang bertaqwa, diberikan solusi. Enggak, saya mau solusinya duluan. Kalau udah dapat solusi, baru saya mau bertaqwa. Keliru. Urutannya, wa may yattaqillah, taqwa dulu. Ya ja'allahu makhraja, dikasih solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang enggak diduga-duga. Itu udah jaminannya Allah Ta'ala. Bikin loncatan iman terlebih dahulu, selamat insyaallah. Wa akal malil yatim, makan hartanya anak yatim. Kemudian dia enggak ngasih anak yatim, hartanya anak yatim dia makan. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang makan hartanya anak yatim secara zalim, maka yang dia makan itu bukan harta api yang dia makan, yang dia masukin ke dalam perutnya, dan kelak dia bakal masuk ke dalam api neraka. Itu akal malil yatim, yang dia makan api. Itu ulama ada disebutkan dalam sebuah hikayat, dalam sebuah kisah yang penuh hikmah.
Ada satu orang naik kapal laut, naik kapal, alhasil terombang-ambing di samudera. Di kapal tersebut kena badai hingga mereka kehabisan bekal. Kemudian ya udah kita bisa ngambil bekalnya dari laut, ikan, pancing. Oke, tapi mau dimakan mentah-mentah nggak bisa. Kita perlu api semuanya padam, kayu kering semuanya kehujanan. Habis mesti bagaimana? Cari berunding. Ada orang soleh di dalam kapal tersebut, ditanya, bilang ya Syekh kita mesti bagaimana? Coba cari di manifest penumpang, ada gak di antara mereka itu orang yang punya anak yatim atau punya panti asuhan atau suka piara anak yatim? Cari-cari ada. Bilang sini. Bilang nih saya nggak tanya profesi kamu apa, profesional aja lah kita demi kemaslahatan penumpang semuanya. Ini kita sekarang lagi perlu api. Allah Ta'ala bilang, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara. Orang yang makan hartanya anak yatim, mereka makan api di perutnya. Astagfirullah. Itu kan biar anak yatim. Iya. Maksudnya pasti kali ada kemakan dikit. Kita perlu api dikit. Astagfirullah, nggak mungkin. Lah pasti ada. Astagfirullah, nggak mungkin. Allah mau nunjukin kepada orang-orang untuk hakikat yang sebenarnya yang dimakan daripada orang yang suka makan anak yatim, makan hartanya anak yatim. Bilang pasti ada. Nih, tiup ke obor ini, tiup nih ke kayu ini, tiup, gitu aja. Bilang kagak, nggak mungkin. Saya nggak pernah ngambil haknya orang lain. Mungkin, ayo tiup, dia tiup gitu keluar api. Kelas terima kasih. Ini yang kita butuhkan. Saya nggak peduli urusan kamu mana yatim, tapi ini yang kita butuhkan. Api ini untuk pelajaran bagi kita sekalian. Wah, kata subhanallah, Allah Ta'ala munculkan hal yang semacam ini di antara umat. La ilaha illallah. Wa akal balil yatim, makan hartanya anak yatim. Walidalik itu mesti hati-hati, mesti waspada, mesti jaga amanat, pisahin duitnya anak yatim jangan sampai kemakan. Termasuk anak yatim, anak yatimnya kita, anak yatimnya suami kita, anak yatimnya istri kita, anak yatim itu dari saudara kita, dari ipar kita, itu juga mesti kita jaga dengan baik hartanya anak yatim. Jaga, diperhatikan. Wa tawalli yaumiz zahf, kabur dari medan tempur. Medan tempur yang bagaimana? Dalam jihad yang sahih, dalam jihad yang benar. Jihad antara pasukan muslimin dengan kufar dalam peperangan yang disahkan, dibenarkan di dalam agama. Kemudian dia kabur daripada peperangan yang sah tersebut, padahal dia sudah ada di medan tempur, itu termasuk dosa besar. Tawalli yaumiz zahf. Itu dalam medan tempur, dalam peperangan, dalam jihad yang sah. Tapi jihad yang sah itu zaman Nabi ya ada zamannya Nabi Muhammad SAW. Terus juga ada di zaman-zaman tertentu ada jihad yang sah. Tapi jihad yang sekarang ini dalam pemilihan presiden, coblos-coblosan partai, pemilihan gubernur, takbir, jihad apaan? Ada muslim, ada ke muslim, jihad apaan? Ada jahat, slogan-slogan begitu. Ente sesama muslim, kenapa mengkafirkan muslim lain? Kenapa mencaci? Kenapa mengkafirkan? Segala pertumpahan darah, peperangan yang terjadi untuk meraih kekuasaan antara kaum muslimin itu adalah kemungkaran. Itu adalah kejahatan, itu adalah kezaliman. Jauhi itu semuanya. Idzal taqal musliman bisayfaihima, orang Islam kalau saling berjumpa menghunuskan pedang satu sama lain, yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Bilang kalau yang membunuh oke, di neraka. Tapi yang dibunuh di neraka juga, gimana cerita? Nabi bilang innahu haris ala qatil sahib. Sebab dia juga berupaya untuk membunuh lawannya, cuma kebetulan dia yang apes. Dihukum atas niatnya dia. Na'udzubillah. Al-qatil wal magtul finnar. Jangan turut andil dalam hal tersebut. Kalau kita ragu ini jihad yang sah atau enggak, tinggalin. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jangan campur. Apalagi di zaman-zaman fitnah, kita gampang ditipu daya untuk ambisi politik orang lain. Orang pengen kursi, pengen tahta, jualan agama, laku deh, diborong. Dari datang slogan-slogan ngajak mengkafirkan, mensyirikkan, membedahkan. Wah, yang nyoblos sono kalau mati jangan disolatin. Ya, sama juga. Ada slogan bukan slogan muslimin.
Ada slogan jahiliyah, bukan slogan ulama, bukan slogan orang waras yang kayak begitu. Sekarang kita baru sadar. Tapi ketika di masa fitnah itu, al-fitnah idza aqbalat ya'rifuha ulama. Fitnah ketika datang orang nggak tahu. Tapi yang jeli, yang tahu, yang bisa mendeteksinya para ulama. Tapi ketika fitnah itu udah pulang, balik, udah selesai, setahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, semua orang bisa tahu. Idza adbarat ya'rifuha kullun nas. Ternyata itu keliru, ternyata itu salah. Itu salah dan gak masuk akal hal yang demikian tersebut. Muslim, mukminin, haknya dia kalau mati disolatin, dikafanin, dikuburin. La ilaha illallah. Hal yang gak pernah kita dengar. Tindakan dan perlakuan yang dilakukan demikian atas gara-gara ambisi politik seseorang. Waliyadzubillah min dzalik. Tawalli yaumil zahaf, kabur dari medan tempur, medan perang yang sah dalam jihad yang benar. Dalam jihad yang benar. Tahu gak jihadnya Nabi gak ada caci maki. Nabi berjihad sama musyrikin, jihad yang asli, tapi gak ada caci maki, gak ada provokasi, gak ada ngatain orang. Sahabatnya di Uhud terbunuh lebih dari 70 orang. Dilaporkan kepada Rasulullah, minta Nabi untuk melaknat mereka. Bilang, saya gak diutus tukang laknat, gak diutus tukang caci maki, saya diutus rahmat. Hatta lagi perang, jatuh korban banyak dari pasukannya Nabi Muhammad, tapi Nabi gak lupa misinya. Waktu Fatah Makkah, pembebasan kota Mekah bersama pasukan dalam jihad tersebut, melihat ada seekor anjing di jalanan kota Mekah, anjing betina baru lahiran, anaknya lagi nyusu sama dia. Ngelihat pasukan sahabat itu anjing ketakutan. Nabi perintahkan satu sahabat, turun dari kudamu, jaga dekat anjing tersebut, halau para sahabat, halau mereka agar menjauh, jangan membuat anjing itu ketakutan dan gusar. Dalam jihad, perasaan anjing aja dipikirin, memikirkan rasa aman buat anjing, apalagi buat manusia, apalagi buat muslimin. Ini kagak jihad, ngejarah tukang roti. Jihad, dicek di tasnya ada botol minuman keras, dicek di dompetnya ada narkoba. Jihad, ngancurin mobil. Jihad, bakar halte. Jihad apaan? Jihad apa? Jihadnya Nabi, anjing aja diperhatiin. Anjing aja diperhatikan. Ada jihadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ganggu orang. Agak. Tawalli yaumil zahaf. Kalau kita nggak tahu ini jihad yang sah atau jihad yang nggak benar, tinggalin. I'tazil tilkal firaq kullaha. Jauhi semua kelompok tersebut. Jangan campur. Ente nggak tahu mana yang benar, tinggalin semuanya. Tinggalin dengan tangan kita, tinggalin dengan hati kita, tinggalin dengan keikutsertaan kita, tinggalin dengan mulut kita. Jangan mulut kita ikut komentar, tinggalin dengan pikiran kita. Habis pikiran mana? Sibuk sama Quran, sibuk sama zikir, sibuk sama majlis. Ada jihad yang bilang orang pergi ke majlis nuntut ilmu bukan jihad, akalnya yang kurang, akalnya nggak beres. Ada jihad yang yakin, ini dia nih jihad yang yakin. Yang bilang ini bukan jihad, akalnya nggak beres. Sama jihad, akan tetapi dia ngambil haknya orang, nyolong motornya orang, diprovokasi buat ini dan itulah, ada bukan jihad. Tawalli yaumil zahaf. Itu kalau dari jihad yang sah orang kabur itu dosa besar. Wah, mah kalau dari jihad yang abal-abal, yang cuma buat ngejual doang demi ambisi politik, tinggalin semua. Jangan mau kita menjadi korban atas ambisi politik seseorang. Wa ghadful muhsanat al-ghafilatil mu'minat, memberikan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang ghafilat, al-mu'minat al-muhsanat, yang terjaga, pergaulannya bagus, kemudian pakaiannya rapi, menjalankan keimanan, tahu-tahu dituduh ini berzina, ini hamil di luar nikah, ini nggak boleh, jaga mulut. Termasuk juga termasuk minal ghadhaf, itu pelaku ghadhaf itu dosa besar, dan pelakunya itu dihukum cambuk 80 cambukan dalam Islam. 80 cambukan dalam Islam. Berzina, kalau dia belum pernah menikah sebelumnya dicambuk 100 cambukan. Tapi ghadhaf, nuduh perzinahan itu 80 cambukan. Wah, tuduhan itu orang ketika termasuk dalam ghadhaf ketika dia menyaksikan perzinahan. Dia menyaksikan, saya lihat sendiri, ditanya, kamu lihat seperti apa namanya? Seperti lidi dimasukin ke botol,
Bilang enggak, saya cuma lihat dalam selimut doang mereka, saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Berarti kamu nggak ngelihat kan? Nggak ngelihat seperti lidi dimasukkan ke dalam botol, ya berarti itu tuduhan dan dihukum 80 cambukan. Atau harus 4 saksi, yang 3 semuanya ngelihat, yang 1 kayaknya sih saya ragu. Semuanya 4-4 dihukum. Semuanya 4-4 dicambuk 80 cambukan. Dianggapnya semuanya memfitnah. Ada dalam syariat. Terus kalau apalagi menuduh, wah ini anak bukan anaknya ente, ini anak bukan anaknya fulan, maksudnya ini anak zina, iya kan? Ini bukan anaknya fulan, ada fulan bin fulan, bukan, ini bukan anaknya fulan. Berarti itu adalah tuduhan, menuduh zina, menuduh ini anak zina, berarti bapak ibunya berzina. Nah pelakunya ini harus dihukum. Tapi yang melakukan ulama, kiai, sampai bikin tulisan, bikin tesis, lah itu dia, ente gampang banget ngangkat gelar kiai, gampang banget ngangkat gelar ustadz ulama. Ini dalam hukum Islam itu ghadzaf, harus dihukum dicambuk 80 cambukan per orang yang dia tuduh. Kalau 2 orang yang dia tuduh, 3 orang, 4 orang dia menafikan nasab. Oh ini bukan anaknya fulan, ini juga bukan anaknya fulan, ini bukan anaknya fulan. 10 orang berarti 10 kali 80. 100 orang, 100 kali 80 cambukan. 1000 orang, 1000 kali 80 cambukan. Waliyadzubillah min dzalik. Itu makanya Nabi bilang ada minal kufur, termasuk daripada kufur, ta'an fil ansab, menikam nasabnya orang lain. Ada bukan din, bukan ilm, bukan ilmu, bukan agama. Bukan ilmu, bukan agama. Tapi itu alat politik. Buat ngeganggu muslimin, buat ngeganggu mu'minin. Wah, Nabi bilang dalam hadis, an-nas mu'tamanun ala ansabihim. Manusia dipercayakan terhadap nasabnya mereka. Kita dilarang mengingkari nasab orang lain, dilarang mengaku-ngaku bernasab kepada orang yang bukan orang tua kita. Ini 2 hal. Kalau dilakukan dua-duanya ini atau salah satunya, dilaknat pelakunya, minal kufur, termasuk kufur, makanya dimasukin dalam dosa besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hindari itu semuanya. Fulan anaknya fulan, bukan urusannya kita. Fulan anaknya fulan, bukan urusan kita. Dia mau anaknya siapa juga tahu, nggak jadi masalah. Orang nggak jadi kenyang kalau bapaknya yang makan. Orang nggak jadi hebat dengan sholat bapaknya. Bapaknya orang soleh, kalau kamu bukan orang soleh nggak berguna. Nggak berguna. Tetapi seandainya dia soleh walaupun dia anaknya Fir'aun, cakep, bagus. Anaknya Fir'aun tapi soleh, taqwa, istiqomah, nyembah Allah Ta'ala, bagus, jempol. Anaknya Nabi akan tetapi dia nggak sembahyang, dilanat. Siapa yang ngelanat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kita. Kita bukan tukang lanat, bukan tukang kutuk orang lain. Wah kata ya, kita dilarang untuk mengganggu muslim lain dengan mulut kita, apalagi muslim-muslim yang diperintahkan dalam agama untuk kita memuliakan mereka seperti para aulia, para sholihin, para sahabat, para ahlul bait. Itu sekali berwali Songo, sekali Syekh Abdul Qadir Jailani, sekali Sidi Muhammad bin Ali Ba'alawi, sekali orang-orang besar yang mulia, yang agung, yang luhur. Tunjukkan adab dan ihtiram kita kepada setiap orang, setiap mukmin, setiap muslim.